Bangsa yang tidak membaca dan tidak menulis. Posisinya di nomor 61 dari 62 negara di dunia. Sangat menyedihkan. Tetapi di sisi lain, menurut peringkat yang dari pihak lain dari UNESCO, kalau tidak salah itu kita adalah bangsa yang paling cerewet di dunia, nomor 1 di media sosial, terutama di Twitter dan lain-lain. Jadi kita begitu cerewetnya mengomentari apa saja yang tidak kita pahami atau yang dipahami. Ini paparan dari Yudhistira Mas Sakti berkaitan dengan literasi, bahwa orang Indonesia adalah paling cerewet di dunia, tapi literasinya lemah. Ya, ini situasi kontradiktif yang sangat menyedihkan. Oleh karena itu saya dan teman-teman sudah sendirinya terus bergerak berjalan untuk membangun semangat literasi. Ayolah membaca, ayolah menulis. Tidak hanya para mahasiswa, juga para dosennya, para dekan, rektor-rektornya, karena kita selama ini juga mengenal hanya sedikit sekali, hanya beberapa orang saja orang-orang kampus yang menulis, apalagi yang membuat buku. Nah, saya mau cerita ini, mendongeng ini sebagai simbah. Dulu saya remaja, saya belajar menulis, suka menulis karena alhamdulillah saya dapat guru SD ketika saya kelas 6 SD di Subang di Jawa Barat. Itu Mbak boleh dihentikan dulu lagunya. Jadi saya jatuh cinta kepada dunia penulisan karena guru SD saya, guru bahasa Indonesia saya namanya Pak Billy, itu sangat memberikan kesempatan yang luas kepada para murid melalui pelajaran bahasa Indonesia dan melalui tugas-tugas mengarang. Jadi waktu kelas 6 SD itu saya sangat bersemangat menulis mengarang berdasarkan tema-tema yang diberikan oleh Pak Bibi, dan saya selalu mendapatkan nilai terbaik di kelas itu. Kemudian SMP saya harus pindah ke Jogja, saya masuk taman siswa, taman dewasa di Jetis. Dan sejak kelas 1 saya mendapatkan guru bahasa Indonesia dan juga bahasa Jawa yang luar biasa, namanya Pak Sukarto. Karena saya penulis bahasa Indonesia, ketika diperkenalkan sebagai anak yang datang dari negeri berbahasa Sunda sehari-hari, ketika mendapatkan pelajaran sastra Jawa yang luar biasa, saya begitu bersemangat mempelajarinya. Dalam waktu singkat, dalam setiap ulangan di Jogja, di pusat bahasa Jawa, saya selalu mendapatkan nilai 100 terbaik, dan teman-teman saya anak Jogja itu tidak mampu mengikuti bahasa Jawa. Jadi saya alhamdulillah dari sejak SMP saya menguasai dua bentuk, sastra Indonesia dan sastra Jawa. Saya juga berbahasa Indonesia, berbahasa Sunda dan berbahasa Jawa sekaligus sejak umur 10 sampai dewasa. Seiring berjalannya waktu, saya lulus SMA dari Taman Maja, saya pindah ke sekolah Kristen Budia Wacana di Jogja, dan saya lulus dari sana tahun 72 akhir. Tahun 73 awal sebagai pengembara umur 19-20 tanpa anak famili di Jakarta. Saya punya kakak kembar saya, Norkan Masardi, itu sudah di Jakarta duluan, bergerak di bidang penulisan, sastra, teater, dan sebagainya. Dia mengajak saya ke Jakarta. Jadi hanya dengan berbekal keyakinan bahwa saya bisa menulis, karena misalnya cuma itu, maka saya pergi ke Jakarta. Batangkara, Gelandang di Jakarta Selatan, di Gilang Remaja Burman. Kami menyebut tadi sudah diceritakan, di sana ada kelompok teater, ada musik, ada menyerupa drama, supaya saya bisa hidup sebagai pengarang, maka tidak bisa lain, saya harus menulis sebanyak-banyaknya
supaya dapat honor sebanyak-banyaknya dan dikirimkan ke semua media dan semua bentuk tulisan harus saya bisa lakukan. Saya tidak hanya lagi bisa menulis puisi saja yang honornya paling kecil, tapi cerita pendek sedikit agak besar dan kalau novel agak panjang. Jadi saya menulis banyak sekali, semua jenis saya tulis di semua media. Waktu itu koran majalah sangat banyak. Alhamdulillah kalau satu minggu dibuat honor, aja teman-teman di Bulungan makan. Itulah kali saya bisa makan nasi satu hari bertahun-tahun. Jadi badan saya sangat kurus, rambut panjang. Jadi bukan karena mau finish, tapi karena kurang makan. Tapi saya kalau naik bus kota itu suka menakut-nakuti kondekturnya dengan melotot-melotot gitu. Rambut gondrong kering, jadi kondekturnya takut juga. Jadi lama-lama kondekturnya sebel juga. Kalau numpang aja lah kok, nggak usah protot-protot begitu. Jadi sebenarnya pengalaman di Jakarta dari 73 sampai 76. Nah, saya menulis saja pada tahun 74-75 itu. Demikian paparan dari Yudhistira Mas Sardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.